meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama kita pada hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk membawakan praktik saya yang berjudul kesehatan mental dan juga bagaimana menjaga kesehatan mental dengan amal soleh. Oke, yang pertama, jadi dalam layanan kali ini ada beberapa tujuan layanan. Yang pertama adalah mengetahui pentingnya kesehatan mental. Nah, jadi yang diharapkan setelah layanan ini berlangsung adalah kita semua bisa mengetahui bagaimana pentingnya untuk menjaga kesehatan mental. Nah, lalu yang kedua adalah memahami dampak dari menjaga kesehatan mental. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui apa saja manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari menjaga kesehatan mental. Nah, lalu yang ketiga adalah mengerti cara untuk menjaga kesehatan mental. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Lalu yang selanjutnya adalah memahami manfaat dari ibadah dan dampaknya dalam kesehatan mental. Nah, ini adalah poin utama dari materi saya kali ini, yaitu kita bisa mengetahui ternyata ibadah yang sering kita lakukan itu ternyata memiliki dampak dalam kesehatan mental kita. Nah, lalu yang selanjutnya adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya adalah kita bisa menerapkan apa-apa saja ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita mulai dari pertama, yaitu apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental ini adalah kondisi seseorang yang kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan dengan produktif, mengatasi stres, berhubungan baik dengan orang lain, dan membuat keputusan yang sehat. Nah, jadi kesehatan mental ini itu adalah kondisi seseorang yang bisa memahami perasaan emosinya, dan dia juga memiliki keseimbangan psikologis yang bagus. Selain itu dia juga dapat mengatasi stres dan juga dia dapat berhubungan baik dengan orang lain. Nah, cakupan dari kesehatan mental yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola stres, lalu untuk menjalin hubungan yang sehat, dan juga beradaptasi dengan perubahan kehidupan serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi yang dirasakan oleh dirinya. Nah, jadi orang yang mentalnya sehat itu bukan berarti orang yang tidak merasakan stres, tetapi dia adalah orang yang bisa mengatasi stresnya. Lalu dia juga berhubungan sosial dengan baik dengan orang-orang, dan juga dia pun bisa memahami dan mengerti serta mengatasi emosi yang dirasakan oleh kehidupan, oleh yang dirasakannya. Nah, ini adalah akibat-akibat dari tidak menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah gangguan psikologis. Nah, kesehatan mental ini itu berpengaruh sekali terhadap psikologis seseorang. Lalu selanjutnya yaitu adalah penurunan kesehatan fisik. Nah, ternyata akibat tidak menjaga kesehatan mental itu bisa berdampak langsung kepada fisik kita. Lalu yang selanjutnya adalah kerusakan hubungan sosial. Nah, otomatis orang yang mentalnya tidak sehat pasti akan dijauhi oleh orang-orang karena dia pasti akan berperilaku yang tidak baik. Nah, selanjutnya adalah penurunan produktivitas. Artinya adalah orang yang mentalnya tidak sehat ini pasti akan mengalami kecemasan bahkan bisa mengganggu kesehariannya. Nah, lalu selanjutnya adalah melakukan perilaku berisiko yang seperti kita tahu mungkin self harm untuk pemakaian narkoba, karena itu asal mulanya adalah dari tidak menjaga kesehatan mental. Dan terakhir adalah menjadi beban bagi orang lain, terutama keluarga terdekat kita. Oke, ini adalah studi kasus dari seorang aktris yang berasal dari Cina, namanya Zhao Lushi. Nah, jadi dia ini adalah aktris dari Cina yang cukup populer di Cina. Tetapi selama 2024 kemarin, dia itu sedang hiatus dari masa dunia peraktingannya. Kenapa? Karena ternyata dia itu menghadapi trauma yang sangat besar dan juga pelecehan di tempat kerjanya. Nah, akhirnya di tahun 2024 kemarin, dia ternyata dilaporkan mengalami kondisi kesehatan yang serius, mencakup ke depresi berat, kelelahan ekstrim, dan afasia. Nah, ini adalah kondisi terbarunya. Nah, kegagalan dalam kesehatan mental Zhao Lushi berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisiknya.
Nah, dia mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan dan juga dia mengalami penyakit afasia, yaitu penyakit yang menyerang otak sehingga dia itu memiliki gangguan untuk berkomunikasi. Yang awalnya dia bisa lancar berbicara, tapi karena menyerang otaknya, akhirnya dia itu tidak bisa lancar berkomunikasi. Ini itu disebabkan karena trauma yang dialaminya dan juga emosi-emosi yang dipendamnya tidak dia keluarkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental yang pertama adalah faktor genetik atau dari keluarga kita. Lalu yang kedua adalah pengalaman traumatis. Jadi pengalaman traumatis itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Lalu selanjutnya adalah stres dan juga tekanan hidup, isolasi sosial dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Nah, kapan kesehatan mental mulai terganggu? Yang pertama itu adalah kita merasa ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, atau yang biasa kita sebut adalah overthinking, seperti perasaan bersalah yang menghantui, perubahan mood atau suasana hati yang sangat drastis, dan juga tampak menarik diri dari teman dan lingkungan dan sosial. Lalu juga ada kelelahan yang signifikan. Lalu ada juga energi yang menurun dan mengalami masalah tidur atau insomnia. Nah, upaya untuk meningkatkan kesehatan dengan amal soleh ini ada 2 aktivitas fisik dan juga 2 amalan hati. Yang pertama sholat dan juga membaca Al-Quran. Lalu ada ikhlas dan juga tawakal atau berserah diri. Nah, sholat ternyata memiliki peran dalam menjaga kesehatan mental kita, terutama melalui aspek spiritual, emosional, dan juga fisik. Penelitian ini itu dilakukan oleh Dr. Al-Kandari dan Dr. Al-Khosan yang diterbitkan dalam Journal of Muslim Mental Health tahun 2008, menunjukkan bahwa praktik keagamaan seperti sholat dapat mengurangi stres dan juga meningkatkan ketenangan emosional pada individu muslim. Artinya sholat ini itu seperti meditasi, yang dimana kita itu terfokus kepada hubungan kita dengan Allah, sehingga pikiran-pikiran kita ini itu dapat jernih kembali. Lalu penelitian juga yang dilakukan oleh Dr. Mahmud Abu Radia dan juga timnya di Journal of Religion and Health menyerupi bahwa ibadah ini itu ibadah sholat berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan psikologis dan penurunan gejala depresi. Temuan ini itu memperkuat gagasan bahwa sholat tidak hanya memperkuat hubungan spiritual, tetapi juga membantu menciptakan pola pikir dan positif dan juga daya tahan terhadap tekanan hidup. Nah, selain itu membaca Al-Quran juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental, terutama melalui efek menenangkan yang ditimbulkan oleh lantunan-lantunan ayatnya. Aktivitas ini itu dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan juga depresi, sekaligus meningkatkan perasaan damai dan kepuasan batin. Membaca atau mendengarkan Al-Quran merangsang gelombang otak alfa yang berhubungan dengan kondisi relaksasi dan fokus. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Ahmad Abdul Halik tahun 2011 yang diterbitkan dalam Journal of Muslim Mental Health, menunjukkan bahwa membaca Al-Quran secara rutin dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan psikologis dan juga peningkatan penurunan tingkat kecemasan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Azad Zainuddin dan juga Dr. Nurlaila Mustafa tahun 2014 menemukan bahwa mendengarkan aturan Al-Quran dapat menurunkan tekanan darah, detak jantung, dan juga kadar stres, dan juga menunjukkan efek yang menenangkan pada tubuh dan pikiran manusia. Jadi ternyata dengan membaca aturan-aturan ayat Al-Quran itu bisa berefek dalam psikologis kita, bahkan juga dalam organ tubuh kita. Lalu selanjutnya adalah peran keikhlasan dalam menjaga kesehatan mental. Nah, ikhlas ini itu memiliki peran penting karena dia itu memungkinkan seseorang untuk menerima kenyataan dengan lapang dada dan juga mengurangi beban emosional dan meningkatkan rasa syukur. Nah, sikap ikhlas ini itu membantu individu untuk melepaskan keterikatan pada hasil atau hal-hal yang berada di
spiritual, keikhlasan juga memperkuat hubungan dengan Tuhan, memberikan makna hidup yang lebih mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Maulana dan Dr. Afafuddin tahun 2018 dalam Journal of Psychology and Religion Studies menemukan bahwa sikap ikhlas berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan psikologis, termasuk pengurangan gejala depresi dan juga peningkatan kepuasan hidup. Selain itu, menunjukkan bahwa keikhlasan membantu individu lebih mudah menerima dan mengatasi perubahan hidup yang sulit, sehingga menjadi lebih resilient terhadap tekanan mental. Nah, dengan keikhlasan ini seorang dapat menjalani hidup dengan lebih ringan, mengurangi konflik batin, dan menciptakan pola pikir yang positif untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, yang terakhir adalah peran tawakal dalam menjaga kesehatan mental. Nah, tawakal atau berserah diri ini tuh sepenuhnya kita menyerahkan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ini itu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental. Tawakal membantu mengurangi stres, kecemasan, dan juga rasa takut akan kegagalan. Karena seseorang mempercayakan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini itu memberikan rasa tenang dan juga keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut kehendaknya. Dengan tawakal, individu cenderung lebih resilient dalam menghadapi tantangan hidup dan juga tidak mudah putus asa dan mampu menerima kenyataan dengan lapang dada. Penelitian oleh Dr. Al-Riyadi dan juga Dr. Al-Mamari tahun 2014 dalam Journal of Islamic Psychology menemukan bahwa sikap tawakal secara signifikan berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan psikologis dan juga pengurangan tingkat kecemasan. Selain itu, studi oleh Dr. Abdul Qasari tahun 2019 menunjukkan bahwa tawakal membantu individu yang menghadapi situasi sulit seperti penyakit kronis atau juga tekanan hidup dengan memberi ketenangan batin dan juga harapan positif. Dengan tawakal, seseorang tidak hanya memperkuat dimensi spiritual, tapi juga mengembangkan ketahanan mental dan emosional yang membantu menghadapi kehidupan dengan lebih optimis dan juga seimbang. Nah, jadi harapannya marilah sama-sama kita untuk menjaga kesehatan mental dan juga kesehatan fisik kita mulai dari sekarang, karena itu bisa membantu produktivitas kita dan membantu kita untuk lebih dekat kepada Allah